Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan tentang amal-amal batin tilawah Al-Quran. Kita telah sampai kepada fakama anna ajsadal basyari, sebagaimana bahasanya jasad-jasad manusia itu tukramu wa tu'azzu, dimuliakan, limakani ruh, karena menjadi tempatnya ruh. Fakadzalika, maka begitu juga aswatul kalam, suara-suara kalam itu tusyrafu, itu dimuliakan, lil hikmah, karena ada hikmah allati fiha, yang terkandung di dalam aswatul kalam. Jadi sebagaimana jasad-jasad manusia itu tukramu wa tu'azzu, itu dimuliakan, limakani ruh, karena sebab menjadi tempatnya ruh, begitu juga suara-suara kalam itu dimuliakan karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Wal kalamu, adapun kalam itu aliyul manzilah, yaitu tinggi kedudukannya, rafi'ud darajah, tinggi derajatnya, qahirus sultan, yang memaksa kekuasaannya, nafidul hukmi fil haqqi wal batil, yang tembus ketetapannya fil haqqi, pada perkara yang hak, wal batil, dan pada perkara yang batil. Jadi ketetapan kalam Allah itu pasti terlaksana baik pada perkara yang hak maupun pada perkara yang batil. Wa huwa al-qadi al-adlu, kalam Allah itu bagaikan hakim yang adil, wa syahidu al-murtada, dan saksi yang diridhoi. Ya'muru wa yanha, kalam tadi itu memerintahkan, wa yanha, dan melarang. Wala taqata, dan tidak ada kemampuan, lil batil, bagi perkara yang batil, ayakuma, perkara yang batil tadi itu tegak, qaddama kalamil hikmah, di hadapan kalam hikmah. Kama la yastati'u, sebagaimana tidak mampu, adhillu, bayangan, ayakuma, bayangan tadi itu tegak, qaddama syu'a isyamsi, di hadapan sinar matahari. Jadi kebatilan itu tidak akan mampu tegak di hadapan kalam hikmah, sebagaimana bayang-bayang itu tidak akan mampu tegak di hadapan cahaya matahari. Jadi kebatilan itu diibaratkan bayang-bayang, kemudian kalam hikmah itu diibaratkan sinar matahari. Ketika sinar matahari tadi itu datang, maka bayang-bayang akan hilang seketika itu juga. Wala taqata, dan tidak ada kemampuan, lil basyari, bagi manusia, ayan fudhu, mereka menembus, ghaurul hikmati, kedalaman hikmah. Tidak ada kemampuan bagi manusia mereka menembus untuk sampai kepada ghaurul hikmati, kedalaman hikmah kalam. Kama, sebagaimana la taqata, tidak ada kemampuan, lahum, bagi manusia, ayan fudhu, mereka menembus, bi absorihim, dengan mata-mata mereka, mereka tidak akan sanggup menembus dau'a aini syamsi, kepada cahaya hakikatnya matahari. Jadi karena saking tingginya hikmah yang terkandung di dalam kalam Allah, manusia tidak akan sanggup untuk sampai kepada kedalaman hikmah kalam Allah. Sebagaimana manusia tidak akan ada kesanggupan kepada melihat zatnya matahari dengan mata-mata mereka. Manusia nggak akan mampu melihat hakikatnya zatnya matahari dengan mata-mata mereka. Walakinnahum, akan tetapi mereka manusia itu yanalun, mereka akan mendapatkan, min dau'i aini syamsi, dari cahaya hakikatnya matahari,
Mereka akan mendapatkan ma sesuatu tahya yang bisa hidup bihi dengan ma absaruhum pandangan-pandangan mereka. Wa yastadilun dan mereka manusia itu akan mencari dalil bihi dengan ma ala hawaijihim atas kebutuhan-kebutuhan mereka fakot saja. Fal kalam adapun kalam itu kal maliki yaitu seumpama raja al mahjubi yang terdinding al ghaib yang ghaib wajhuhu yang adapun wajahnya raja tadi asyahid yang menjadi saksi amruhu perkaranya wakasyamsi dan kalam tadi itu seumpama matahari al azizah yang mulia al zahirah yang tampak wa unsuruha adapun unsurnya matahari itu maknun itu tersembunyi artinya matahari itu tampak sebab cahayanya tetapi unsurnya hakikatnya matahari itu tertutup tidak akan pernah bisa dilihat wakan nujum dan kalam tadi itu bagaikan nujum bintang-bintang az-zahirah yang menyala allati yang qad yahtadi terkadang mencari petunjuk biha dengan nujum tadi man orang layakifu orang tadi itu enggak mampu orang yang tidak bisa melihat ala sayriha atas berjalannya bintang-bintang. Jadi perjalanannya bintang-bintang itu kita enggak tahu, tetapi kita bisa menjadikan bintang-bintang tadi sebagai petunjuk arah. Fahu adapun kalam tadi itu bagaikan miftahul khazain yaitu kunci khazanah an-nafisah yang berharga. Wa syarabul hayah dan bagaikan minuman kehidupan alladzi yang man orang syariba minhu yang adapun orang yang minum daripada syarabul hayah tadi lam yamut dia tidak akan mati wa dawaul asqam dan kalam tadi itu bagaikan dawaul asqam yaitu obatnya penyakit-penyakit alladzi yang man adapun orang sako yang dia minum minhu daripada dawaul asqam tadi lam yasqam maka dia tidak akan sakit. Fahadhihi ini, fahadha adapun ini alladzi dzakarahul hakim yang telah disebutkan oleh hakim ini adalah nubzatun ini adalah sekelumit min tafhimi makna kalam dari memahamkan makna kalam Allah. Wa ziyadatu alaihi adapun penjelasan alaihi yang lebih daripada apa yang disebutkan oleh hakim tadi itulah talik penjelasan yang lebih tadi itu enggak layak, enggak cocok, enggak pantas bi ilmil muamalah dengan ilmu muamalah. Jadi sebenarnya ungkapan tentang kalam Allah ini kalau dikaji itu bisa lebih dalam daripada apa yang disebutkan oleh hakim tadi, orang yang bijak tadi. Tetapi kata Imam Ghazali, penjelasan yang lebih daripada apa yang telah disebutkan oleh ahli hikmah tadi itu tidak cocok, enggak pantas dengan ilmu muamalah. Fayam bagi maka hendaknya ayat tasiro hendaknya hakim tadi itu membatasi alaihi atasnya. Nah mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.